Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramida dari kelas 11 TKJC Sekolah SMKN 2 Banjarmasin. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang administrasi infrastruktur jaringan. Ya, langsung saja. Yang pertama, router. Router adalah perangkat keras yang dipakai untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama atau juga jaringan yang berbeda. Routing adalah proses pengiriman paket data dengan melalui jaringan dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Setiap router memiliki beberapa fasilitas, yaitu fasilitas DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol dan NAT atau Network Address Translator. Fasilitas DHCP merupakan layanan yang dapat mendistribusikan IP address lain kepada perangkat komputer. Routing adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya. Melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Proses routing terjadi pada lapisan 3 atau lapisan jaringan seperti internet protokol, dari protokol tumpukan atau stack protokol, 7 lapis OSI. Prinsip dan cara kerja routing. Mengirimkan informasi dengan meneruskan paket data yang dikirimkan dari suatu jaringan ke jaringan lain dan mengetahui kemana rute perjalanan informasi atau paket dilewatkan, apakah tujuan untuk host lain yang satu network atau berada di network yang berbeda. Protokol routing. Routing protokol adalah protokol yang terdapat pada routing dynamic atau dynamic routing. Routing protokol bertugas untuk menentukan jalur terbaik yang akan dilewati oleh data serta memperbarui informasi tabel routing apabila terjadi perubahan jaringan. Terdapat macam-macam routing protokol yang dapat digunakan, antara lain Interior Gateway Protocol. IGP adalah routing protokol yang digunakan pada jaringan yang terletak dalam satu AS atau Autonomous System yang sama. Autonomous System terdiri adalah sekumpulan jaringan yang dikelola dan dikendalikan oleh otoritas administratif tunggal yang menggunakan kebijakan routing internal yang sama. Exterior Gateway Protocol. Jika IGP digunakan untuk menghubungkan router-router yang terletak dalam satu AS yang sama, maka IGP merupakan kebalikannya, yakni routing protokol yang digunakan untuk menghubungkan jaringan atau routing antara autonomous system. Routing protokol ini digunakan untuk routing keluar AS, oleh karena itu disebut Exterior Gateway Protocol. Default route. Default route adalah sebuah rute yang dianggap cocok dengan semua IP address tujuan. Dengan default route, ketika IP address destination atau tujuan dari sebuah paket tidak ditemukan dalam tabel routing, maka router akan menggunakan default route untuk memforward paket tersebut. Multiple gateways. Multiple gateways merupakan sebuah perangkat jaringan yang dapat berupa perangkat lunak maupun perangkat keras yang berfungsi sebagai penghubung antar jaringan yang berbeda protokol. Routing dan packet forwarding. Routing adalah proses penerusan paket data. Dalam komputer ada 3 jenis routing, yaitu minimal routing adalah routing proses routing yang sangat dan paling sederhana. Static routing adalah proses routing yang dilakukan oleh suatu pemegang jaringan atau admin jaringan. Dynamic routing adalah proses routing yang dilakukan oleh suatu router. Sedangkan packet forwarding adalah proses memancarkan atau menyiarkan jaringan ke segmen-segmen jaringan komputer. Bridge. Bridge adalah alat yang mampu menghubungkan jaringan komputer LAN yang berbeda. Bridge memungkinkan sekali untuk dilakukannya koneksi jaringan komputer semisal Ethernet dengan Fast Ethernet, ataupun segala tipe jaringan yang serupa maupun sama namun dalam wilayah LAN yang berbeda. VLSM. VLSM atau Variable Length Subnet Mask adalah teknik yang memungkinkan administrator jaringan untuk membagi ruang alamat IP ke subnet yang berbeda ukuran. CIDR Classless Interdomain Routing merupakan sebuah metode pengalokasian alamat IP dan perutean IP. Internet Engineering Task Force memperkenalkan CIDR pada tahun 1993 untuk mengganti arsitektur pengalamatan dari desain jaringan kelas di internet. Tabel routing. Tabel routing adalah tabel yang memuat seluruh informasi IP address dari interface router yang lain sehingga router yang satu dengan router lainnya bisa berkomunikasi. Routing table hanya memberikan informasi sedang routing
sedangkan routing algoritma yang menganalisa dan mengatur routing tabel. Link state atau LSA atau link state advertisement merupakan sebuah paket yang digunakan untuk mempertukarkan update informasi dalam jaringan OSPF. Untuk LSA ini akan dikirimkan melalui link state update atau LSU dari OSPF. Misal, ketika ada perubahan topologi, maka router dalam jaringan OSPF akan mengirimkan LSU yang di dalamnya terdapat informasi. Distance vector. Distance vector adalah proses routing berdasarkan arah dan jarak dalam penetapan jalur terbaik atau the best path, hanya melibatkan jumlah hop atau hop count. Classless interdomain routing. Classless interdomain routing merupakan sebuah metode pengalokasian alamat IP dan perutaan IP. Internet Engineering Task Force memperkenalkan CDR pada tahun 1993 untuk mengganti arsitektur pengalamatan dari desain jaringan kelas di internet. Kelas pool. Kelas pool adalah alamat IP yang dibagi berdasarkan dalam kelas. Ada 5 kelas yang berbeda dan itu adalah kelas yang memutuskan ukuran jaringan. 4 bit pertama dari alamat IP yang digunakan untuk mengidentifikasi kelas. Metrik. Metrik adalah suatu nilai yang digunakan untuk mencapai suatu jaringan. Semakin nilai metrik, maka akan memiliki jalur terbaik. Administrative distance. Administrative distance merupakan suatu fitur yang digunakan oleh router untuk menentukan pemilihan jalur terbaik jika terdapat 2 atau lebih jalur menuju ke tujuan yang sama dari 2 routing protokol yang berbeda. Administrative distance mendefinisikan reliability dari sebuah routing protokol. Load balancing. Load balancing adalah sebuah perangkat yang memiliki mekanisme untuk mendistribusikan beban ke lebih dari satu resource yang seragam. Mari kita coba bahas lebih dalam makna dari pengertian di atas. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.